Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali untuk membahas isu-isu kekinian Indonesia pada hari ini. Sebelum kita memulai topik pembahasan hari ini, saya mengingatkan kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, kiranya berkenan untuk like, comment, share, dan subscribe. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang eh, isu semacam hashtag ya di media sosial yang hashtagnya itu adalah kabur aja dulu ya. Jadi kalau kita perhatikan hashtag ini dia viral, hashtag kabur aja dulu ini di berbagai platform media sosial ya. Bisa di Twitter, di Instagram gitu ya. Dan ini menurut liputan6.com 15 Februari 2025 eh, pemicu hashtag ini apa viral adalah ada beberapa hal. Yang pertama, kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu, kemudian efisiensi anggaran berbagai kementerian lembaga. Ya, kita tahu telah pada waktu di awal-awalnya itu telah menimbulkan pemutusan hubungan kerja, TPRI, RRI, dan beberapa Pemda telah memulai melakukan pemutusan hubungan kerja. Walaupun kemudian ini eh, oleh pemerintah pusat dianulir, ya, diperbaiki. Tapi dampaknya telah menimbulkan salah satunya menimbulkan kecemasan tentang kondisi eh, lapangan kerja di Indonesia, ya. Begitu juga tentang sulit mendapatkannya lapangan kerja, kemudian adanya akses terhadap pendidikan berkualitas, biaya pendidikan yang mahal, layanan kesehatan yang kurang memadai, semua itu jalin berkelindan menimbulkan persepsi resah, cemas di kalangan anak-anak muda khususnya. Kemudian mereka eh, mengekspresikannya melalui meme, melalui video di beragam platform media sosial yang menunjukkan apa kegelisahan mereka itu. Dan salah satu eh, tagar yang viral adalah kabur aja dulu, ya. Baik, kalau kita perhatikan, misalnya tadi dari apa eh, liputan6.com, kemudian dari kata data. Ini ada penulis Mardiana 15 Februari 2025 mencoba juga mendeskripsikan mengapa tagar ini muncul. Menurut dia, tagar ini muncul pertama itu karena keresahan bersama Pak anak-anak muda, mereka merasakan kesulitan ya yang sama. Ya, kalaupun bekerja keras, tapi penghasilannya tidak sebanding dengan biaya hidup, ya. Kemudian juga ada sistem eh, meritokrasi yang tidak tidak berjalan secara baik, ya. Kemudian media sosial ini sebagai aspirasi generasi muda saat ini, dan mereka biasa memanfaatkan itu untuk mengekspresikan eh, perasaan mereka, ya, kondisi mereka, keresahan mereka, kekecewaan mereka, sehingga tagar kabur aja dulu ini menjadi viral karena mewakili perasaan dirasakan oleh banyak orang, khususnya kaum muda, dan media sosial menyediakan platform untuk kemudian memviralkan itu, ya. Nah, yang ketiga adalah ini semacam bentuk kritik kreatif dari para
anak-anak muda. Mereka tidak melakukan demo, tidak melakukan apa mengkritisi dalam bentuk perkataan-perkataan yang keras ya, tapi melalui meme, melalui video, melalui cerita singkat yang kreatif ya, menggunakan tagar kabur aja dulu. Ya, mereka menyampaikan pesan secara humoris dan juga pada saat yang bersamaan juga dengan cara yang ya sarkas ya. Ada kesinisan di dalamnya tapi juga ada humor di dalamnya. Nah, kemudian yang keempat, ini juga merefleksikan ya tagar ini merefleksikan kesedihan di balik keinginan untuk pergi bagi banyak orang. Kabur itu bukan hanya pilihan, melainkan seolah-olah itu menjadi satu-satunya jalan keluar, ya, yang menunjukkan meninggalkan negeri untuk bekerja atau mencari pendidikan yang lebih baik di tempat lain atau bahkan sekedar melarikan diri secara emosional dari kenyataan yang ada, ya. Nah, jadi kembali eh, tren hashtag kabur aja dulu ini dipahami oleh oleh banyak orang sebagai ekspresi kekecewaan dan usaha masyarakat, khususnya kalangan generasi muda untuk meraih kehidupan yang lebih baik dengan mencari peluang di negara lain. Ya, nah kalau kita lihat dari misalnya pandangan eh, apa kumparan.com, ya, senada kelihatannya Kumparan juga mengatakan tagar ini juga tagar yang viral yang menurut kumparan.com mencerminkan keresahan masyarakat khususnya para anak muda terhadap situasi dalam negeri, ya, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup yang terus naik, hingga masalah ekonomi yang semakin tidak pasti. Nah, tetapi kita juga apa mencoba untuk mengingatkan ya bahwa kabur aja dulu itu tidak bisa instan, tidak bisa tanpa persiapan, tidak bisa dengan apa emosi begitu saja. Karena mengapa kita paham, kita tahu bahwa ya untuk bekerja di luar negeri itu kan membutuhkan membutuhkan skill yang spesifik, harus menguasai bahasa asing tertentu, menguasai teknik tertentu, skill tertentu, bahkan bukan hanya sekedar menguasai, tapi memiliki kompetensi yang diakui secara internasional dan itu butuh persiapan. Tidak mudah untuk apa memenuhi requirement atau memenuhi persyaratan menjadi pekerja-pekerja di luar negeri dengan kualifikasi yang bermutu. Kita tahu bahwa tenaga kerja kita TKW atau TKI ya sering kalah saing dengan negara negeri jiran, Filipina atau Vietnam, ya, karena mereka lebih siap, karena tenaga kerjanya mendapatkan pelatihan, mendapatkan pembekalan skill, ya, sehingga lebih punya kompetensi ketika ada di luar negeri. Nah, kemudian teman-teman juga mengapa tidak tidak bisa begitu saja kabur ya ke luar negeri? Karena memang juga pada kenyataannya ya di samping tadi butuh skill, butuh kompetensi, butuh requirement tertentu yang tidak mudah, ya. Dan memang untuk bekerja yang bermartabat, artinya bekerja di sektor formal, ya, kenyataannya memang ya pekerja Indonesia juga yang bisa masuk ke sektor formal itu ya tidak banyak, ya.
seperti misalnya jadi dokter, tenaga medis, atau insinyur, ya, di Jerman, menjadi tenaga medis di Jepang, itu tidak banyak. Mayoritas adalah bekerja, pekerja Indonesia itu 70% masih di sektor informal sebagai apa, misalnya sebagai pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, dan dengan spesifikasi yang sedemikian mereka juga eh, rawan terhadap apa, tindakan-tindakan pelanggaran hukum. Bahkan kalau tidak memiliki skill rawan eh, mendapatkan apa, eh, masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran eh, hak asasi manusia, ya. Nah, begitu juga ada masalah adaptasi, adaptasi budaya, adaptasi hukum, ya, karena perbedaan budaya kerja, budaya apa, perbedaan bahasa, begitu juga regulasi ketenaga kerjaan itu butuh, semuanya butuh adaptasi, ya, butuh adaptasi. Sehingga, ya, kalaupun mau kabur aja, itu harusnya kaburnya dengan persiapan yang matang. Dan persiapan yang matang itu, ya, tugas negara memberikan pembekalan dan persiapan yang matang tersebut bagi anak-anak muda yang, ya, punya eh, punya punya keresahan hari ini untuk pergi ke luar negeri, dan keresahan itu harusnya dijawab oleh negara dengan menimbulkan ekspektasi yang baik bagi mereka, sehingga nanti kalaupun mereka eh, ke luar negeri, kalimatnya tidak kabur, tapi kalimatnya misalnya apa, menjadi SDM global. Karena dengan mengatakan tagar seperti itu, menjadi SDM global, itu sudah dibekali dengan persiapan. Tapi kalau kabur aja ke luar negeri, itu nuansanya adalah apa, nuansa ketidaksiapan, nuansa keresahan, nuansa ketidakoptimisan, ya. Tapi kalau misalnya menjadi SDM global, itu nuansanya ada persiapan, ada kematangan, ada optimisme, ada ekspektasi ke depan yang baik. Nah, oleh karena itu, dari apa, fenomena kabur aja ke luar negeri ini, memang mau tidak mau ya kembali kepada negara. Kita, salah satu yang mengakselerasi timbulnya keresahan ini misalnya adanya tadi di awal seperti yang saya katakan, ketika pemangkasan APBN, penghematan APBN, kemudian efisiensi APBN, itu tiba-tiba berimplikasi terhadap lahirnya PHK di awal, ya. Kemudian dikoreksi oleh pemerintah. Tapi kita perlu jaga terus apakah benar-benar eh, efisiensi ini tidak berimplikasi terhadap PHK. Ya, kenyataannya komitmennya Presiden, begitu juga Menteri Keuangan mengatakan apa, efisiensi anggaran itu tidak ada implikasi, tidak boleh berimplikasi terhadap PHK, karena tidak ada apa, gaji pegawai atau pengeluaran untuk pegawai, pembayaran gaji pegawai, pembayaran honor pegawai yang dipangkas. Yang dipangkas adalah item-item yang telah disampaikan, dan itu tidak tidak punya korelasi dengan eh, gaji pegawai. Nah, ini perlu dijaga oleh apa, negara, sehingga eh, bisa menimbulkan ekspektasi yang positif, ya. Begitu juga tadi, pemangkasan itu tidak boleh berimplikasi kepada UKT, biaya kuliah yang naik. Menteri Keuangan telah menyampaikan itu, tapi kembali itu harus harus dikawal agar benar-benar terrealisasi. Karena kalau biaya kuliah naik, itu juga kembali itu menimbulkan keresahan, menimbulkan apa, ketidaknyamanan, sehingga timbul timbul apa, gejolak emosi yang diekspresikan secara publik melalui hashtag kabur aja dulu, ya.
Dan tidak kalah pentingnya misalnya ya pemerintah dari aspirasi ini kembali apa memperkuat, meningkatkan link and match ya, keterpaduan antara pendidikan tinggi dengan perusahaan bisnis dan industri ya. Bagaimana kolaborasi industri, perusahaan dan perguruan tinggi itu semakin semakin meningkat ke depan. Dan itu perlu diakselerasi oleh pemerintah. Kerjasama itu. Daripada misalnya memberikan apa konsensi tambang, lebih baik menjalin ya, membantu jalinan hubungan antara ya pertambangan itu dengan perguruan tinggi, tapi bukan memberi konsensi tambang, tapi bagaimana perguruan tinggi kemudian match dengan pertambangan. Keahlian perguruan tinggi untuk menghadirkan pertambangan yang berkelanjutan, pertambangan yang eh, tidak merusak lingkungan itu match ya, sehingga keahlian perguruan tinggi itu bisa dipakai oleh industri pertambangan. Sehingga keahlian ilmunya terus bertambah, perguruan tinggi begitu juga mereka bisa mendapatkan apa biaya, maaf, mendapatkan uang untuk kepentingan pengelolaan internal perguruan tingginya. Nah, hal yang seperti itu yang lebih penting ya. Bagaimana membangun link and match antara industri dengan perguruan tinggi, contohnya industri tambang dengan perguruan tinggi, dengan fakultas-fakultas teknik pertambangan yang ada di perguruan-perguruan tinggi seluruh Indonesia dengan industri tambang dibandingkan memberikan konsensi tambang kepada perguruan tinggi. Karena kalau memberikan konsensi tambang perguruan tinggi itu rawan sebagaimana yang telah saya sampaikan pada klip yang lain, rawan menyebabkan perguruan tinggi itu kehilangan orientasi, kehilangan fokus, dan kehilangan fungsinya sebagai tupoksi pentingnya menjaga, menghadirkan ya di pendidikan tinggi nasional, fungsi dari pendidikan tinggi nasional. Begitu juga bagaimana meningkatkan improvement sekolah-sekolah tinggi vokasi, perguruan-perguruan tinggi vokasi, ya, politeknik dan sekolah-sekolah tinggi vokasi, sehingga lulusan lulusannya itu bisa menghadirkan apa eh, kepercayaan diri untuk baik secara mandiri ataupun bekerja dengan pihak lain. Ya, ini semua tidak butuh 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 backup anggaran. Oleh karena itu penghematan anggaran juga jangan lupa dialokasikan untuk kepentingan eh, mengupgrade ya investasi SDM di dunia pendidikan tinggi ya. Nah, begitu juga bagaimana meningkatkan apa tenaga-tenaga ya menyiapkan SDM kita agar mereka bisa keluar itu dengan penuh kapasitas untuk berkompetensi ya melalui apa eh, skill penguasaan bahasa ya, misalnya untuk dokter, tenaga kesehatan, IT dan seterusnya. Begitu juga membangun ekosistem startup misalnya untuk bisnis baru yang digandrungi, yang kompatibel dengan jiwa anak muda ya, sehingga bisa menyerap lulusan-lulusan eh, perguruan tinggi ya. Dan tidak kalah pentingnya juga menarik investasi baik asing ataupun domestik untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Nah, kembali saya katakan itu tidak bisa lepas dari peran negara ya. Dan peran negara itu salah satunya melalui adalah belanja negara. Jadi belanja negara yang telah dihemat tadi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak penting seperti apa
perjalanan dinas, kajian-kajian, seremonial, ATK, ya, eh, pembelian alat yang tidak penting, ya, dan lain-lain sebagaimana, yang lain-lain sebagai macamnya itu, pemangkasan anggaran, penghematan anggaran itu ya tidak bisa kemudian berimplikasi terhadap terganggunya peningkatan kinerja dan performa dari dunia pendidikan tinggi, ya. Bahkan bagian dari anggaran yang dihemat itu seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, bukan hanya bukan hanya untuk memberi makan gratis apa anak sekolah dan ibu hamil, tapi juga bagian dari anggaran yang dihemat itu adalah meningkatkan performa kualitas pendidikan tinggi sehingga lulusan-lulusan yang dikeluarkannya itu bisa eksis, menciptakan lapangan kerja sendiri atau bekerja dengan pihak-pihak lain di dalam dan luar negeri dengan penghasilan yang layak, ya. Nah, teman-teman, jadi itu yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini, dan kembali saya mengingatkan, mohon kiranya berkenan untuk memberi like, komen, share, dan subscribe dari video ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai ketemu lagi di session yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.